Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meminta masyarakat berpikir positif soal wacana prajurit TNI menduduki jabatan sipil. Panglima menyebut hal ini dipastikan tidak akan kembali memunculkan dui fungsi namun justru multifungsi TNI. Dan kita akan membahasnya bersama pengamat militer Koni Rahakundini. Selamat malam Mbak Koni. Selamat siang waktu Saint Petersburg. Oke, Mbak Koni, Menko Polhukam Hadi Cahyanto menjelaskan RUU TNI akan memperluas tugas TNI di kementerian dan lembaga, namun ia memastikan TNI tidak akan menyentuh ranah politik. Apakah ini mungkin terjadi, Mbak Koni? Saya itu agak heran sebenarnya kenapa yang jadi ramai itu adalah Panglima TNI dan dengan segala hormat Pak Hadi Cahyanto ya. Karena ini kan revisi undang-undang ini kan inisiatif DPR, mendahului undang-undang yang mestinya lebih duluan dibereskan, misalnya undang-undang tentang tugas perbantuan, tentang restrukturisasi Koter gitu. Jadi menurut saya yang akan harusnya ditanyakan itu kenapa DPR menginisiasi ini, kenapa inisiatifnya dia adakan sekarang, urgensinya apa? Kedua, menurut saya ada pemahaman yang tidak lazim antara makna terjemahan dari Military Operational Readiness War yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia operasi militer selain perang. Tapi satu hal yang pasti adalah kata operasi. Mau pakai istilah Inggris atau istilah bahasa Indonesia, itu adalah kata operasi. Jadi operasi militer selain perang itu sebenarnya nggak bisa bentuknya tuh permanen gitu. Harus ada jangka waktu, ada sifat urgensi. Kemudian ada masalah nantinya tuh isu pelibatan gitu kan. Karena isu pelibatan ini tadi disampaikan oleh Panglima kan akan memerlukan TNI dengan alat peralatan dan lain-lain. Ini akan berdampak kepada maintenance, repair, overhaul ataupun readiness total daripada militer yang tadi tugasnya adalah perang gitu. Karena masalahnya akan ada ke sana. Kemudian akan lagi masalah sistem komando militer yang dibawa ke ranah institusi sipil itu pasti akan melahirkan benturan budaya dan benturan psikologis. Sekali lagi, dunia militer itu dunia yang sangat berbeda dengan dunia sipil. Kalau saya sampaikan tadi itu juga didukung oleh peneliti BRIN misalnya, dia menganggap bahwa akan terlalu banyak fungsi dan ini harus jadi jelas fungsinya itu apa dan adalah tugas masyarakat sekarang mempertanyakan gitu. Kalau misalnya sekarang kita baca undang-undang itu kan ada 14 tugas. 14 tugas itu akan bisa bertambah banyak dan kalau bisa jadi multifungsi dan banyak sekali tanpa ada batasan, ini akan sangat berbahaya menurut saya. Kenapa? Karena militer itu sesuai dengan hakikat keberadaannya dalam sistem demokrasi, dia itu disiapkan, dibiayai untuk perang. Sehingga tadi memahami operasi militer selain perang juga harus dengan pemahaman perangnya. Bukan menjadi tugas-tugas perbantuan yang akan menjadi ranahnya terlalu sipil. Itu kira-kira saya pikir mesti kita lihat baik. Oke, artinya Anda melihat apakah wajar ketika ada kemudian kekhawatiran, bahkan ada penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI, mengingat memang semakin banyak prajurit TNI aktif yang ditempatkan pada jabatan sipil, Mbak Koni? Jelas gitu, saya ikut bertanya karena tadi urgensinya tadi apa inisiatif ini dilakukan bersama dalam waktu cepat. Kedua, kalau kita baca undang-undangnya, saya nggak akan breakdown pasal demi pasal, tetapi itu ada tambahan sesuai kebijakan presiden. Artinya apa? Kita kan mesti lihat dalam military operational readiness war itu tuh ada 4 prinsip. Dia dipastikan operasi tersebut didukung oleh komunitas internasional dan lokal. Apakah ini lazim di komunitas lain gitu? Boleh aja ada kalimat, oh Indonesia kan beda. Ya beda, tapi juga nggak bisa juga keluar dari ranah militernya kan. Kemudian menggunakan kekuatan minimal yang diperlukan. Kenapa? Karena jangan sampai ada kerusakan tambahan atau masalah yang menimbulkan eskalasi. Yaitu apa misalnya? Sasaran operasinya itu apa? Panduan operasinya seperti apa? Sekali lagi saya sebutnya selalu operasi karena namanya juga operasi. Kenapa saya ulang-ulang kata operasi? Karena tidak bisa permanen. Artinya kalau masuk secara permanen ke dalam sebuah lembaga, mau BUMN kah, mau bukan BUMN, itu harus kita matangkan. Jika tidak pasti menimbulkan pertanyaan baik saja kepada masyarakat dan juga kepada akademisi gitu. Kemudian harus sasaran itu jelas gitu kan. Berapa lama, panduan operasinya seperti apa, dan yang terakhir bagaimana mengkoordinasikan antara lembaga. Jadi fungsinya itu menurut saya tidak implemented di lembaga itu, tetapi juga bagaimana dia bersifat koordinasikan dan menjelaskan antara tujuan militer, tujuan politik, dan sosial. Makanya dalam aspek ini agak berbeda dan agak harus sangat hati-hati gitu. Kalau tidak, ini akan backfire kepada TNI. Misalnya apa? Masalah pada tentara yang terlibat atau yang dilibatkan pada kementerian tersebut. Akan ada masalah psikologis selama mereka beroperasi karena akan ada dilema yang akan terjadi karena mereka biasa dididik tempur, dididik militer, tiba-tiba masuk ke ranah yang bukan itu. Kemudian ada sensitivitas budaya. Budaya di lingkungan sipil atau organisasi sipil, kelembagaan sipil itu kan, itu bisa beda sekali dengan sistem militer yang sangat sistem komando. Itu akan bisa menimbulkan perpecahan dan kalaupun tidak ada perpecahan itu pasti melemahkan misi. Kan sekali lagi kalau kita bicara tentang operasi militer selain perang atau perang, yang paling tepat itu kita kan bicara misinya itu apa?
Baik, Kemudian adaptasi prajurit. Menurut saya dalam peran-peran ini jangan sampai juga peran non tradisional atau peran militer operasi selain perang ini kemudian membuat dia tidak terbiasa lagi pada operasi yang seharusnya itu operasi baik. tempur. Jadi Mbak intinya Koni. itu sangat penting dan sekali lagi yang paling penting operasi pelibatannya. Aturan pelibatannya di bawah aturan keterlibatan ketika menghadapi sistem yang tidak mengikuti aturan yang menimbulkan potensi keraguan-keraguan. Oke, Karena tentara itu nggak boleh satu aja Mbak, nggak boleh baik. ragu. Baik, Mbak Koni artinya ada konsekuensi ataupun dampak jika ada penempatan militer di luar fungsinya. Nah, berkaitan dengan operasi militer selain perang, militer dunia sendiri sebagai gambaran saja ataupun perbandingan ini sepertinya seperti apa seharusnya? Jadi tugas militer selain perang itu kalau kita Google cepat aja, ini kalau mau gampang nggak cari Google ya, nggak akan jauh-jauh dari operasi SAR, operasi bantuan bencana, dan lain-lain lah. Jadi intinya nggak mungkin itu tiba-tiba masuk ke dalam institusi dan dilembagakan. Contoh ya, di dalam tugas militer operasi militer perang dunia itu dibagi malah angkatan udara itu tugasnya apa? Angkatan udara itu bantuan kemanusiaan, bantuan bencana. Dia bisa tentang pengiriman perbekalan melalui udara, pengangkutan udara medis, operasi evakuasi. Dia bisa masuk ke SAR, pencarian dan ekstraksi lintas udara, bisa masuk pengawasan dan pengintaian, ya kan? Bisa masuk juga pada pengawasan perbatasan dan maritim. Untuk angkatan laut dia punya tugas beda. Apa tugasnya? Bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana itu operasi pengangkutan melalui laut, bantuan medis melalui laut, kemudian juga operasi anti pembajakan. Kemudian juga untuk SAR maritim. Tadi itu sudah disebut oleh Pak Hadi. Kemudian tanggap bencana maritim. Nah itu. Dan yang bisa juga dilakukan adalah operasi tentang penjagaan perdamaian dan stabilitas. Misalnya blokade laut. Blokade laut itu wajib dilakukan dan kemudian juga mendukung misi-misi PBB. Tentara Angkatan Darat itu juga punya tugas beda. Dia lebih kepada bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana. Misalnya apa? Logistik distribusi. Ketika transportasi darat diperlukan, distribusi pasokan bantuan kemanusiaan diperlukan. Atau misalnya kemarin dalam Pilpres, bantuan apa tuh surat suara gitu. Kan artinya dia tuh nggak implemented ke KPU, tapi melaksanakan tugas yang diperlukan oleh KPU. Kemudian Oke. dukungan teknik, misalnya apa? Membangun tempat penampungan sementara, membuat infrastruktur sementara, apapun membersihkan puing bencana. Jadi itu nggak ada operasi yang lama. Kalau kata kuncinya itu operasi. Kalau sudah begini kita mesti duduk bersama dulu nih dan tunda dulu Oke. ini karena akan jadi banyak perpecahan dan pertanyaan di masyarakat. Nah, Oke. kemudian tugas Angkatan Darat lainnya itu operasi stabilitas, penjaga perdamaian. Dia bisa untuk misi keamanan perlindungan, dia untuk bisa misi pelatihan dan juga Oke. kestabilan area gitu. Dan yang paling penting sebenarnya kalau di dalam internasional, makanya ini di dalam negeri kan berantem terus tuh. Tapi kalau di luar negeri, tentara itu dideploy untuk terorisme dan pemberontakan. Itu udah murni tentara untuk operasi militer selain perang. Jadi dia punya operasi khusus, melakukan operasi yang ditargetkan, kemudian Baik. pengumpulan intelijen dan juga mendukung otoritas sipil untuk infrastruktur, tapi sekali lagi sangat terbatas dan sangat cepat. Dia tuh nggak mungkin harus ada misalnya di Kementerian Perhubungan atau Kementerian infrastruktur negara gitu untuk ada di satu Oke. enggak. Dia cuma perlu operasi membangun jalan, jembatan, fasilitas gitu. Oke, baik kita tunggu saya bagaimana perkembangan dari revisi Undang-Undang TNI ini di tengah kemudian banyaknya kekhawatiran dan juga penolakan. Terima kasih Mbak Koni telah berbincang bersama kami malam Terima hari ini dalam kasih. Prime Time News.